Halo Coachy, kembali lagi di Coach Potato. Kali ini, Min Coach akan membahas apa saja yang harus dihindari ketika menulis esai beasiswa. Karena esai merupakan hal yang sangat menentukan kamu akan lolos ke tahap wawancara atau tidak. Maka dari itu, sangat penting untuk menghindari beberapa kesalahan supaya pemberi beasiswa tertarik dengan nilai yang ada di dalam dirimu. Selamat datang di Sharing Coach Potato. Coach Potato adalah sebuah social enterprise untuk pemberdayaan generasi muda Indonesia dengan menyediakan capacity building melalui mentoring, coaching, dan workshop untuk memperoleh beasiswa dan kesempatan studi ke luar negeri. Oke, kalau begitu kita langsung bahas saja ya, hal apa yang harus dihindari ketika menulis esai beasiswa. Berikut ada 8 poin yang harus dihindari. Pembukaan yang membosankan. Oke, di sini Min Coach akan memberikan 2 contoh bagian pembukaan esai. Kira-kira dari kedua contoh ini, manakah esai yang membuatmu penasaran hingga ingin membacanya sampai selesai? Min Coach kasih waktu 10 detik ya. Oke, waktunya sudah habis. Jawabannya adalah esai kedua. Mengapa esai nomor 2 terlihat lebih menarik? Karena pembaca lebih tertarik mengetahui kisah bermakna dalam hidupmu dan keunikan dalam dirimu. Jadi, hindari pembukaan esai dengan pengenalan diri, mengulang pertanyaan, quotes, kata-kata yang berlebihan, tidak spesifik, dan tidak sesuai dengan tujuan esai. Ganti dengan pengalaman pribadi, anekdot, fakta yang mengejutkan, atau pernyataan tesis. Jika kamu ingin menulis esai dengan pengalaman pribadi, usahakan kamu benar-benar sudah mengenal dirimu sendiri. Dengan demikian, kamu dapat dengan mudah mendeskripsikan potensi dan keunikan dalam diri kamu, hingga dapat membuat pembaca terhanyut ke dalam esaimu. Ingat, kalimat pertama dalam pembukaan adalah penentu pembaca ingin lanjut atau tidak dalam membaca esaimu. Maka dari itu, usahakan kalimat pertama dapat membuat perekrut penasaran akan kelanjutan ceritamu. Jawaban tidak sesuai dengan kriteria pemberi beasiswa. Pada setiap beasiswa, notabene-nya selalu ada pertanyaan, setelah selesai menempuh studi, rencana apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Dari pertanyaan tersebut, usahakan jawaban kamu sesuai dengan nilai atau kriteria si pemberi beasiswa. Jika kamu mengambil beasiswa LPDP, ceritakan apa kontribusi yang akan diberikan untuk Indonesia. Karena pada dasarnya tujuan beasiswa LPDP adalah supaya generasi muda Indonesia dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan dari negara lain dan memberikan kontribusi yang nyata untuk Indonesia. Sedangkan jika kamu mendaftar beasiswa yang tidak mengharuskan kembali ke negara asal, kamu bisa mengisi esai tersebut dengan rencana berkarir di luar negeri atau lainnya. Bukan hanya pertanyaan future plan saja, tetapi semua jenis pertanyaan yang diberikan harus sesuai dengan apa yang diinginkan si pemberi beasiswa. Ingat, semakin dekat visi dan misi kamu dengan pemberi beasiswa, semakin besar peluang kamu untuk lolos ke tahap selanjutnya. Tidak punya motivasi yang kuat. Apa motivasi kamu untuk kuliah di luar negeri? Mungkin ada yang menjawab, menambah ilmu, ingin kuliah dan tinggal di luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri, atau membanggakan ibu dan bapak. Dan masih banyak lagi alasan lainnya. Sebenarnya sah-sah saja jika kita mempunyai motivasi seperti tadi. Tetapi, jawaban tersebut tidak dapat menarik perhatian pemberi beasiswa. Mengapa demikian? Karena terlihat tidak spesifik, tidak memiliki alasan yang kuat, dan hanya menampilkan kepentingan pribadi. Lalu, bagaimana cara menemukan dan menulis motivasi yang kuat? Pertama, kamu harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu.
seperti siapa dirimu, apa kekurangan dan kelebihanmu, potensi, keahlian, hingga tujuan terbesar dalam hidupmu. Setelah itu, cari beasiswa yang memiliki nilai, visi, dan misi yang serupa dengan dirimu. Yang kedua, jika kamu sudah menjalankan step tadi, saatnya kamu menjawab pertanyaan tersebut. Contohnya, kamu memasukkan terlebih dahulu latar belakang atau kendala permasalahan yang menjadi fokusmu. Lalu, dari permasalahan itulah kamu mempunyai keinginan untuk ikut serta dalam mengatasi hal tersebut. Pada bagian ini, kamu jelaskan juga secara singkat solusi apa yang akan ditawarkan. Terakhir, kamu jelaskan langkah yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, untuk menyelesaikan masalah, langkah pertama yang harus diambil adalah berkuliah di luar negeri. Dan jangan lupa, beri alasan kuat yang mengharuskanmu untuk kuliah di luar negeri. Lebih mengunggulkan tokoh idola. Mungkin sebagian orang akan berkata, keren, jika menulis bahwa mereka pernah bertemu dengan tokoh-tokoh yang terkenal. Misalnya, saya pernah mengikuti Asia Afrika International MUN dan bertemu dengan berbagai tokoh-tokoh hebat di belahan dunia, seperti tokoh A, B, C. Menurut Mincoach, sebaiknya jangan tulis esai seperti itu. Jika ditelaah lagi, penulis tersebut lebih mengunggulkan sang tokoh yang terkenal daripada diri si penulis. Pada dasarnya, pemberi beasiswa itu ingin melihat keunggulanmu, bukan keunggulan orang lain. Jadi, bagaimana cara menulis bahwa kamu pernah bertemu dengan tokoh-tokoh yang hebat, tapi kamu tetap stand out dan tidak berada di bawah bayang-bayang orang lain? Ceritakan bagaimana proses kamu dalam memulai dan membangun hubungan dengan mereka. Lalu, ceritakan juga bagaimana kamu bisa memanfaatkan relasi kamu dengan orang-orang tersebut untuk menyelesaikan masalah kamu. Jadi, kamu terlihat sebagai orang yang suka memperluas koneksi, pandai dalam bersosialisasi, memanfaatkan sesuatu yang ada, selalu belajar hal yang baik dari orang lain, dan mampu menjaga hubungan pertemanan. Dengan begitu, kamu terlihat mempunyai nilai-nilai yang unggul di mata perekrut beasiswa. Mengunggulkan universitas top. Mungkin ada yang beranggapan bahwa ketika mendaftar beasiswa, kita harus memilih universitas yang top. Memang itu sangat bagus, akan tetapi terlalu klise jika alasan memilih hanya karena universitas tersebut masuk ke dalam ranking QS World atau peringkat lainnya. Sebaiknya, jika kamu ingin memilih universitas, carilah universitas yang menawarkan program yang kamu cari dan faktor-faktor lain yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Misalnya, kamu sangat tertarik dengan Universitas A karena profesor di universitas tersebut terkenal ahli di bidangnya, mata kuliahnya tidak ada di Indonesia, silabus yang ditawarkan sangat diperlukan karena berhubungan dengan tujuan karir atau masa depan, fasilitas yang lengkap, dan tidak ada di Indonesia. Masih banyak lagi alasan yang bisa kamu masukkan. Jadi, pastikan sebelum memilih, kamu riset terlebih dahulu website atau sosial media asli dari universitas tujuanmu. Jika kamu sudah memiliki alasan kuat, tuangkan semuanya di dalam esai. Dengan begitu, pemberi beasiswa semakin yakin untuk meloloskan kamu. Tidak spesifik dan relevan. Oke, Mincoach akan kasih contoh pertanyaan. Misalnya seperti ini. Hal apa yang kamu lakukan di sekolah selain belajar? Dari pertanyaan tadi, apakah semua organisasi yang pernah diikuti harus ditulis semua? Sebenarnya tidak harus. Jadi, dalam menulis esai, coach harus spesifik dan relevan. Misalnya, dalam pertanyaan tadi, kamu hanya perlu menjawab organisasi yang sejalur dengan jurusanmu dan pengalaman tersebut setidaknya masih dalam kurun waktu yang dekat. Jika kamu sedang mengambil S2, kamu tidak perlu memasukkan pengalaman sebagai pengurus OSIS saat SMA, apalagi SMP. Kamu hanya perlu memasukkan pengalamanmu saat kuliah S1.
Kamu juga harus menjabarkan apa saja kontribusi yang pernah diberikan untuk organisasi. Misalnya, organisasi kamu memiliki masalah struktur tim sehingga tidak dapat menghasilkan output yang baik. Lalu di sini dirimu berperan sebagai ketua baru dan tiba-tiba memiliki ide bahwa sistem kerja dan struktur tim harus diubah dengan sebuah metode baru. Dari situ, kamu dan tim mulai berdiskusi dan segera melakukan tindakan satu persatu untuk mewujudkan sistem itu. Nah, pengalaman tersebut sangat bagus untuk dimasukkan ke dalam esai. Tapi ingat, kamu harus show don't tell, yang artinya tunjukkan jangan hanya dikatakan. Jadi, kamu tunjukkan bagaimana caramu dalam mengkoordinasi tim, lalu apa proses dan tindakan-tindakan yang pernah kamu lakukan sehingga bisa mencapai tujuan itu. Tidak punya rencana studi. Rencana studi adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan saat berkuliah. Sebelum mengisi bagian ini, kamu harus pikirkan terlebih dahulu kegiatan apa yang ingin diikuti supaya dapat mencapai tujuanmu. Pada bidang akademik, tentukan terlebih dahulu bidang apa yang ingin dipelajari dalam jurusanmu. Misalnya, jika kamu jurusan ilmu komunikasi, kamu ingin lebih berfokus dalam bidang jurnalistik. Sedangkan dalam bidang non-akademik, tentukan kegiatan di luar kampus yang juga dapat membantu mencapai tujuanmu. Misalnya, ketika berkuliah nanti, kamu ingin mengikuti organisasi di dalam kampus atau bahkan magang di suatu lembaga. Jika sudah selesai pada tahap penentuan, saatnya kamu harus riset kegiatan akademik maupun non-akademik. Carilah sumber yang terpercaya ketika riset, seperti di website official, sosial media kampus, atau bahkan kamu bisa bertanya dengan alumni dari universitas tersebut. Setelah riset, tentukan kegiatan akademik maupun non-akademik yang sejalur dengan tujuanmu. Misalnya, pada bidang akademik, kamu ingin fokus ke bidang jurnalistik. Jadi, kamu akan mengambil mata kuliah etika jurnalistik, hukum jurnalistik, penulisan opini, dan sebagainya. Lalu, jelaskan juga alasan kamu memilih mata kuliah tersebut. Kalau ingin mengambil S2, kamu juga bisa menulis tesis yang akan diteliti dan topik apa yang akan dibahas. Sedangkan contoh dalam bidang non-akademik adalah kamu ingin mengikuti klub public speaking atau magang di lab kampus. Sama seperti akademik, kamu harus menjelaskan alasan memilih kegiatan tersebut sesuai dengan tujuanmu. Tidak ada tujuan setelah lulus. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang sama seperti poin kedua, yaitu setelah selesai menempuh studi, rencana apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Jika poin kedua membahas kriteria, di poin ini Min Coach membahas lebih spesifik tentang bagaimana kamu harus menjabarkan tujuan dan tindakan kamu di masa depan. Bagi tujuanmu ke dalam dua bagian, yaitu rencana jangka pendek dan panjang. Rencana jangka pendek adalah rencana yang akan dilakukan dalam jangka waktu dekat. Misalnya, setelah lulus, kamu akan bekerja di perusahaan bidang yang kamu minati di negara X, dengan tujuan kamu ingin memperluas networking. Setelah itu, perusahaan tersebut sangat terkenal di bidangnya, berteknologi maju, apalagi fasilitasnya memang sangat lengkap dan tidak ada di Indonesia. Jadi, kamu berniat untuk mengasah skill kamu di sana supaya bisa mempraktekkan ilmu tersebut ketika pulang ke Indonesia nanti. Rencana jangka panjang adalah rencana yang akan dilakukan dalam kurun waktu yang masih lama, biasanya berkisar sekitar 5 tahun ke atas. Contohnya, kamu akan pulang ke Indonesia dalam waktu 5 tahun ke depan setelah lulus. Ketika pulang ke Indonesia, kamu akan mendirikan startup yang sesuai dengan bidangmu. Setelah membuka startup, kamu akan mempraktekkan ilmu yang sudah didapatkan dari berkuliah dan bekerja di luar negeri untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di Indonesia sesuai bidangmu. Lalu, jangan lupa ya Coachy, kamu juga harus menulis bagian ini dengan show don't tell. Jadi, kamu harus mengilustrasikan bagian ini dengan tindakan spesifik, fokus, dan detail ya. Itulah ke-8 hal yang harus dihindari jika kamu ingin berkesempatan besar untuk lolos seleksi berkas beasiswa.
kamu tak perlu buru-buru untuk menulis esai. Pelan-pelan saja namun penuh ketekunan. Usahakan kamu persiapkan esai kamu dari jauh hari dan matang ya Coachy. Kemudian pastikan juga sebelum menulis, kamu harus mengenalkan diri, potensi, keahlian, dan apa yang kamu inginkan. Dengan begitu, kamu akan jauh lebih mudah untuk menjawab semua pertanyaan di esai. Oh iya, kebetulan Coach Potato sedang membuka program online scholarship coaching. Buat kamu yang butuh bimbingan mentor dalam menulis esai beasiswa, kamu bisa banget ikut program ini. Selain diajarkan mentor, esaimu juga bisa di-proofread. Jadi, kalau kamu ingin mengetahui programnya lebih lengkap, kamu bisa cek di kolom deskripsi ya. Untuk ingin tahu lebih lanjut informasi tentang beasiswa, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Coach Potato Indonesia ya, supaya kamu tidak ketinggalan informasinya. Terima kasih.